Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Oke, jadi trigonometri itu nggak hanya sekedar sudut sin kosan aja, tapi ada juga nih dalam kehidupan sehari-hari penerapannya atau kenapa sih harus belajar matematika gitu kan, apalagi yang kita kan lagi bahas bab trigonometri. Nah, di kehidupan sehari-hari itu di bagian yang mana gitu kan. Nah, kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 156. Itu adalah salah satu contoh hmm, penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, oke, akan bahas contohnya kayak gimana gitu kan. Ini penerapannya ya masih sama ya. Kalian harus, jadi sin kosan yang kemarin, rumus dasar trigonometrinya harus tetap kalian gunakan ya, karena ya itu dasarnya gitu kan. Jadi untuk penyelesaian masalahnya nanti kita pun akan menggunakan sin kostan ya. Oke, contohnya nih ya. Pilot pesawat ini dia gini aja deh. Clear. Oke, ini jadi posisi pilot di atas ya kan. Terus apa nih? Melihat sebuah kapal pesiar, berarti kapal pesiarnya di bawah ya kan. Kapalnya kayak gimana? Ya, misalkan kayak gini lah ya. Ini misalkan kapal. Oke, jadi ini nih si pilot melihat ke bawah ya kan. Besarnya katanya 25 derajat ya kan terhadap kapal. Oke. Tentukan jarak pandang langsung pilot terhadap kapal. Berarti yang kita tanyakan itu dari ini ya, dari sini ke sini. Nah, bisa kita bentuk jadi kayak gini. Katanya ketinggiannya 850 kaki, berarti dari pilot, ya ini kan pilot pesawat, sampai ke kapal ini ketinggiannya 850 kaki. Nah, gini. Udah deh, tentukan jarak pandang langsung pilot terhadap kapal. Berarti dari sini ke sini kan, ke bawah nih kan. Oke, berarti gimana nih? Berdasarkan sketsa, ya kan, kita peroleh apa nih? Ini kan yang diketahui apa nih? Ini sudutnya di sini, ya kan? Ini sisi depan dong, ya kan? Yang ditanyakan yang ini kan, X. Dimisalin X ya, jarak pandangnya. Dimisalin X. Ini ada depan sama miring. Depan sama miring itu kemarin berarti apa hubungannya? Sin dong, ya kan? Jadi, sin 25 derajat deh. Sin itu apa? Depan per miring. Depannya berarti kan 850 kaki, ya kan? Dibagi miringnya X. Nah, ini kalau menggunakan kalkulator, berarti X-nya, ini tinggal dikali silang dulu ya, X dikali sin 25 sama dengan 850, maka X-nya sama dengan 850 kaki, sorry. Jadi 850 dibagi sin 25. Nah, maka X-nya sama dengan sekitar 2011 kaki. Ini kalau menggunakan kalkulator. Tapi kalau misalkan nggak pakai kalkulator gimana, Kak? Ya udah, cukup sampai sini aja. Betul. Nah, ini kan soalnya sudutnya yang terbentuk ya, sudut depresinya itu bukan sudut istimewa, ya kan? Jadi kalian boleh pakai kalkulator. Gitu untuk contoh soal yang pertama. Oke, ada pertanyaan dulu. Jadi ada yang namanya sudut depresi, ada yang namanya sudut elevasi. Kalau sudut depresi dari depresi itu berarti kan ke bawah gitu ya. Nih, kalau digambarin kayak gini deh.
Nah, ini disebutnya sudut depresi. Jadi kalian ngelihat dari posisi kalian ada di atas, terus ngeliat ke bawah. Nah, itu sudut depresi. Nah, kalau posisi kalian ada di bawah, nih misalkan ngeliatnya ke gedung gitu kan. Ngeliatnya ke gedung. Ada gedung nih. Nah, ini disebutnya sudut elevasi gitu. Jadi jangan sampai kebalik cara penggambarannya. Terus nanti hubungannya, cara penghubungan ini gimana ya sesuai sama yang diketahui sama yang ditanya. Itu hubungannya apakah sin, cos, atau tan gitu. Oke, kita coba lagi ya. Dua soal lagi deh yang beda-beda. Wait. Oke, kita lanjut lagi. Contoh soal yang kedua. Seorang pengamat melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 25 derajat. Jika jarak antara pengamat dan pohon yang dilihat adalah 50 meter, nah ini nih. Jadi nanti kita menggunakan apakah sin, cos, atau tan. Ya, kan ini ada pilihannya dan udah dikasih tahu nilainya. Oke, coba kalau kita ilustrasi berarti gimana nih? Ini ada pengamat nih, ini misalkan kamu nih, ya kan? Kan kamu nih, ya kan? Melihat puncak pohon. Nah, ini ada pohon. Misalkan lah ya, ini pohon, ya kan? Dengan sudut elevasinya 25 derajat. Jadi kamu nih ngeliat ke sini, twing. Nah, ini 25 derajat. Nah, gitu. Jaraknya antara pengamat dan pohon. Nah, ini nih jarak dari kamu ke pohon ini tuh 50 meter. Nah, sekarang berarti kita harus pakai apa nih kan? Yang ditanyakan kan tinggi pohon. Berarti yang ininya dong ya kan? Yang ini nih yang ditanyakan. Atau kita misalin X atau tinggi juga nggak apa-apa lah, bebas lah ya. Oke, di sini yang kita ketahui apa nih? Ini kan sudutnya di sini dong ya kan? Ini sudutnya di sini. Nah, ini apa nih berarti? Ini ada depan sama ada apa nih? Apakah miring atau samping? Samping dong ya kan? Ada depan sama samping. Kita nggak pakai miring. Nah, kalau ada depan sama samping, berarti yang kita gunakan adalah nilai apa? Tan dong ya kan? Karena yang diketahui, ingat ya, ini yang diketahui ini kan berarti depan, yang ini adalah samping, jadi kita menggunakan tan. Oke, berarti tan 25 derajat. Tan itu kemarin apa? Depan per samping. Tan 25. Tan 25 kan di sini udah ketahui nih 0,466 sama dengan depannya berapa ya? Depannya yang kita tanyakan ya kan atau si tingginya ya kan atau x per samping-sampingnya itu adalah jarak kamu ke pohon itu 50. Udah deh berarti x ya sama dengan 0,466 dikali 50. Oke, berapa jawabannya coba? Hitung yuk. 0,466 dikali 50. Lah ini tinggal ngitung doang. Jawabannya berapa? Nggak ada yang bisa jawab? Maka tingginya sama dengan, ayo yang mau jawab, berapa? 23, berapa nih? 5 kali 4 aja sekitar 20-an kan? Ini 46 lebih, berarti 23,3 meter. Gitu deh. Nah, ini jadi kakak buat apa ya? Perbandingan dua soal di mana ini ada yang sudutnya sudut depresi. Depresi ya kan yang artinya dia tuh kamu berada di atas kemudian melihat ke bawah. Kemudian ada yang menggunakan sudut elevasi gitu. Perbedaannya tadi ya. Sudut depresi berarti down ke bawah gitu lah ya. Ingatnya elevasi ke atas gitu. Untuk penggunaannya tadi, yang diketahui di soal apa? Sisinya, apakah depan, samping, atau miring. Yang pasti itu yang diketahui hanya dua sisi aja. Nah, kayak ini kan sisi depan dari sudut ya kan? Sisi depan dari sudut sama sisi miring. Oh, berarti kalau depan sama miring itu menggunakannya sin gitu kan? Sin nih, karena depan sama miring yang diketahui ya kan? Terus kalau ini kan sisi yang depan dan sisi samping yang diketahui berarti harus pakai tan. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk dua contoh soal ini? Halo? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan boleh di screenshot dulu. Silakan di screenshot dulu.
Udah di screenshot? Udah, Kak.